20 sampai 22 Bapak Saudara. Ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Kita sudah menemukannya, kita baca sama-sama ayat itu sudah. Ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Amin. Sudah kita tahu dalam pasal ini, saudara, bagaimana Moab, saudara, ketakutan ketika melihat bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan, karena Israel akan melewati tanah mereka, daerah mereka akan dilewati oleh Moab. Israel akan melewati daerah Moab. Itulah sebabnya mereka ketakutan, saudaraku. Ya, mereka ketakutan. Dan kalau saudara melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, kemudian mereka berpikir keras bagaimana caranya supaya mereka terhindar dari bangsa Israel. Padahal sesungguhnya bangsa Israel tidak punya tujuan untuk menyerang mereka, hanya mau lewat saja, saudara. Ya. Dan kemudian mereka tahu bahwa ada seorang nabi, saudaraku, Bileam. Ya. Jauh ini, saudara, daerah Efrat, ya, saudara, artinya jauh, saudara, daerah Turki, daerah Irak, ya, saudara. Ya, tapi mereka undang, mereka panggil supaya mengutuki bangsa Israel. Ceritanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bagaimana ketika Bileam awal-awal ditawari, saudaraku, yang dia didatangi, ya, baik dari pertama kali dari pejabat-pejabat yang tidak terlalu tinggi sampai pada pejabat yang tinggi, saudaraku. Bileam menolak, saudaraku. Tetapi kemudian, ya, saudaraku, kita melihat kemudian Tuhan menyuruh Bileam untuk tetap pergi, saudaraku, ya, pergi untuk menjumpai Raja Moab, saudaraku. Kita melihat selanjutnya di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ini yang kita mau belajar, ya, saudaraku, ya. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman, jika orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Karena Moab minta supaya mengutuki, ya, saudara. Bileam ini mengutuki bangsa Israel, saudara. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Ayat 22 ini jadi sesuatu yang aneh. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Tuhan sendiri yang suruh Bileam pergi jumpai Raja Moab. Tapi kemudian pada waktu Bileam sudah mulai jalan, Tuhan marah. Gimana, saudara, kalau begini ceritanya, ya? Kayaknya apa? Tuhan gak konsisten. Kayaknya apa? Tuhan lagi mempermainkan. Kayaknya Tuhan lagi menjebak. Seperti itu kan? Adakah Tuhan seperti itu sama saya? Adakah Tuhan seperti itu sama saudara? Adakah Tuhan seringkali mempermainkan kita? Tuhan sendiri yang suruh Bileam. Tapi kemudian ketika Bileam sudah pagi-pagi bangun, siap mempersiapkan keledai 2 bujangnya, di tengah jalan Tuhan marah. Tuhan kita Tuhan yang konsisten. Ada amin, saudara? Tuhan kita Tuhan yang serius, Tuhan yang tidak pernah mempermainkan saya dan saudara. Tapi apa yang saya temukan, saudaraku? Ini saya temukan, mungkin saudara bisa dengar dari versi yang lain tentang hal yang lain. Tetapi buat saya melihatnya seperti itu, saudara. Apa itu, saudara? Bahwa ternyata Tuhan menemukan apa? Hati Bileam mulai berubah. Tuhan menemukan pada waktu itu ternyata hati Bileam
mulai ada apa namanya? Mulai ada apa namanya, saudara? Toleransi. Tuhan mulai melihat hati Bileam mulai berubah, hati Bileam mulai apa namanya? Memikirkan upah yang disediakan sama Raja Moab. Mulai tergiur. Saudara, orang tidak pernah tahu hati saya, karena saya bisa tutupi dengan wajah saya bisa tutupi dengan segala macam yang saya bisa lakukan untuk menutupi apa yang ada di hati saya. Tapi saya harus bilang, Tuhan Maha tahu dalam hati saya seperti apa. Ada amin? Tuhan juga tahu hati saudara seperti apa. Ada orang begini, contohnya saudara, ada orang begini. Ini bicara hati. Makanya penentunya, jurinya adalah hati kita. Waktu ada seorang bersaksi, aduh Tuhan baik saudara, saya itu dari jatuh miskin, tetapi Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya dari usaha kecil, misalnya ya, dari usaha kecil diberkati, lalu kemudian saya ketemu orang, Tuhan buka jalan, ya, pertemukan saya sama seorang, lalu kemudian Tuhan semakin berkati. Sekarang saudara, waduh, berkat nggak ketulungan misalnya, saudara, ya, berkat nggak ketulungan. Saudara, penilaian bahwa cerita itu sombong atau tidak, cerita itu menjadi sebuah kesaksian pribadi memuliakan Tuhan atau tidak, ataukah itu menjadi sebuah ada unsur kesombongan di dalamnya, susah saudara. Mungkin di antara saudara ada bilang begini, waktu ada orang kesaksian seperti itu, sombong. Sekarang saudara, saya pengen beli apa aja bisa. Ya, bisa. Saya pengen beli pesawat juga bisa. Saya pengen beli kereta api juga bisa, misalnya. Saudara bisa lihat itu dari berbagai macam. Tapi kemudian, ya saudara, maaf, kemudian yang menentukan cerita itu jadi sebuah kesombongan, pamer, ya saudara, pamer, atau jadi sebuah kesaksian tentang memuliakan Tuhan, itu dikembalikan lagi kepada hati orang yang bersaksi. Susah Pak. Saya dan saudara bisa beda pendapat menilai orang ini. Suami dan istri, suami bilang begini, bagus kesaksian, istri bilang begini, sombong. Ngerti sampai di sini, saudara ngerti ya saudara? Saya sedang bawa saudara tentang bagaimana Tuhan kita itu mengetahui hati kita. Makanya hati-hati. Ini saudara, ya, Tuhan sangat tahu sekali hati kita seperti apa. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Ternyata ya saudara, kalau saya boleh katakan, hati kita tuh mengerikan loh saudara. Hati kita tuh dari baik bisa jadi jahat sekali. Hati kita tuh dari rendah hati bisa jadi sombong sekali. Itu hati saya, hati saudara, hati kita. Saya tidak bilang saudara, tetapi saya juga, karena kita semua seperti itu kondisi hati. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kayaknya apa saudaraku? Kayak penjahat ya saudara, maaf ya saudara. Kalau penjahat sampai dikawal sama puluhan, sama ratusan polisi, waduh itu hebat banget nih. Ini mengerikan sekali nih penjahat. Maaf nih saudara mungkin nggak setuju sama saya. Tetapi itulah yang Tuhan sedang bilang sama kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Hati ini nih saudaraku, kalau nggak dijaga bisa tiba-tiba melenceng. Hati ini tuh bisa jadi punya yang tadinya benar, pengen jadi punya motivasi yang berbeda. Nanti loh. Seperti itu loh. Itu yang maaf, ini yang selama ini jadi perenungan saya juga selama puluhan tahun saya jadi hamba Tuhan.
Hati ini bisa berubah. Saudara. Siapa hati siapa? Hati kita, hati saya, hati saudara. Hati saudara, hati saya. Hati ini bisa tiba. Saya percaya saudara. Saudaraku Biliam tadinya, benar saudara. Udah mau apa? Biliam pernah bilang begini. Mau kasih itu rajamu, kasih emas perak seistana. Tapi hati ini bisa berubah-ubah. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini begitu liar. Hati itu tuh harus diperhatiin terus. Hati ini tuh harus dijaga terus. Hati kita tuh harus diawasi terus. Karena kalau tidak, tiba-tiba dia bisa hilang kesetiaannya. Tiba-tiba dia punya motivasi yang lain. Iya. Dari yang tidak ada kesombongan, tiba-tiba muncul kesombongan. Dari yang tulus, jadi tiba-tiba ada sesuatu yang diincar. Ada udang di balik batu. Hati siapa? Hati kita, termasuk hati saya. Itulah sebabnya Tuhan bilang sekali lagi, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekali lagi saudaraku, ini kayak digambarkannya penjahat, saudara. Kalau enggak dijaga dengan segala kewaspadaan, dengan pasukan yang banyak, waduh bahaya. Bisa lepas. Karena ini ahli sekali, saudara. Ya. Kita orang bisa senyum-senyum, iya. Padahal lagi ngerancanain jahat sama orang. Aduh iya. Aduh di depan tuh sudah bisa, aduh ternyata baik. Aduh. Tapi ini bisa. Ngeri, saudara. Benar ini saya harus bilang, saudara. Dari ayat itu saya baru mengerti tentang bagaimana tentang sesuatu yang liar di hati kita. Di rumah kan di kamar ada popot ya, saudara. Honeypot. Istri saya itu saudara beli kucing. Ya. Udah lama dia pengen kucing, ya kucing bagus, saudara, ya, Maine Coon, ya, kucing Amerika, ceritanya seperti itu, tapi murah. Itu kucing juga suka naik ke kasur, kadang-kadang dia naik, ya sudah. Apa yang terjadi? Ini popot, saudara, dari diem. Ini nih saudara, hati kita tuh kadang-kadang kalau saya perhatiin kayak gitu, dari diem, susah dibacanya. Dia kayak orang lagi ngelamun, saudara. Ya. Ini agak kurang ajar dia anak, saudara. Dia tiba-tiba dia langsung ngejar, langsung terekam ini kucing. Coba bayangkan. Nanti dia lewat jalan, ini kucing di sini, saudara. Ya, jalan. Nah tiba-tiba dia bisa belok, pok, gitu. Digigit sih enggak, saudara. Mau digigit itu nanti gitu. Maksudnya ini, jadi kalau popot sudah mulai kayak gitu ya saudara, si kucing naik ya saudara, kucing naik, kaki saya udah mulai siap. Ya, tangan saya mulai siap. Kalau tangan saya nggak bisa peluk dia karena lolos, kaki saya bisa halangi dia. Maaf saudara, kaki saya bisa halangi dia. Artinya saya berjaga-jaga, saudara. Saya berawas-awas, ya, karena kadang-kala susah dibacanya. Dia kayak lagi ngelamun, kosong tatapan, ya sudah. Tapi tiba-tiba dia kenceng dengan nggak ada tanda-tandanya. Maaf, hati saudara kadang-kadang bisa berubah dari yang tenang tiba-tiba langsung timbul yang namanya rasa marah. Waktu kita ingat seseorang,
tiba-tiba langsung nyet. Kita ingat kita waktu itu dikecewain. Bukannya seperti itu, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena ini hati ini, aduh, kalau nggak dijaga tiba-tiba dia kecewa, dia langsung nyesek, dia langsung muncul amarah, saudara. Langsung muncul, aduh, macam-macam. Yang kotor-kotor dia bisa muncul. Yang jahat-jahat juga dia bisa muncul. Saya tidak bilang saudara kita. Itulah sebabnya, ayo dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman Allah, kita akan dimampukan menjaga hati kita. Ada amin, saudara. Sehingga hati kita terjaga, sehingga ya enggak terjadi seperti ini. Tuhan akhirnya marah sama Bileam. Nanti Tuhan izinin lagi, tapi ternyata Bileam hatinya sudah rusak. Dia bilang enggak. Tapi sebetulnya sudah goyah ini hati. Hatinya sudah tergiur. Makanya nanti di Israel, dicerita tentang Israel, Bileam itu jadi sesuatu pribadi yang dibenci. Buat sejarah Israel selanjutnya, Bileam jadi orang yang paling tidak disukai. Nama Bileam itu. Hati-hati, saudara. Saya juga jaga hati saya, karena tiba-tiba lagi enak-enak muncul perasaan yang bikin kesel. Saya harus jujur, tiba-tiba ada perasaan yang bikin marah. Ini ada apa-apa, cuman keinget aja ada sebuah peristiwa, keinget saja kita melihat Facebook, kita melihat bisa kayak gitu loh, saudara. Muka-muka saudara kok kayak muka nggak ngerti ya, saudara ya. Muka kayak nggak pernah ngalamin itu, saudara. Melihat IG tiba-tiba rasakan, iya kan? Ya nggak tahu sih saudara sih, bener sih ya, enak hatinya. Saya. Nah, bagaimana kemudian kita mesti jaga tuh, maksudnya. Ayo, kalau sudah ada kayak gini nih, dibalikin lagi ke jalur yang benar. Masalahnya Bileam nggak pernah mengembalikan itu hatinya pada jalan yang benar. Dia cuma iya Tuhan, iya enggak Tuhan, enggak Tuhan, enggak. Iya Tuhan, kalau Tuhan marah ampuni saya. Waktu keledai itu sudah ya, keledai dia naik keledai, lalu kemudian keledai mepetin dia ke tembok, ituin dia ambil masuk jurang karena ada malaikat Tuhan menghalang-halang. Ini sudah. Tapi sebetulnya hatinya sudah rusak, motivasinya sudah rusak. Nah, berapa banyak kali kita juga motivasi sudah rusak. Saya berdoa banget saudara. Waktu saya diangkat jadi ketua ya sinode, saya berdoa supaya saya tetap memiliki yang namanya ketulusan hati, supaya saya jangan jadi sombong, supaya saya jangan jadi mementingkan diri sendiri, supaya saya jangan jadi cari kehormatan di dalam jabatan saya. Saya berdoa betul saudara. Karena saya tahu ini tempatnya saya bisa bersombong ria. Ini tempatnya saya bisa cari kehormatan. Ini tempatnya. Ini tempatnya saya bisa memuliakan diri saya. Itulah sebabnya saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai jabatan ini membuat saya terjerumus dalam dosa yang seperti ini. Enggak seprohani saudara, enggak. Karena saya tahu betapa jahatnya hati ini. Gampang yang namanya tersesat, gampang yang namanya berbelok. Saya jaga itu. Semoga Tuhan menemukan hati saya terjaga. Ya, saya juga nggak tahu sudah. Tapi saya berusaha jaga. Ini tempatnya saya selalu tampil paling depan. Ini tempatnya, ini bisa saya jadikan jadi tempat panggungnya saya. Ya,
Jadi ketua sinode itu bisa bikin panggung besar. Siapa yang berdiri? Ini dong. Serinya nih. Selalu saya, tentang saya, buat saya. Enggak, saya berusaha, saya nggak mau tampil. Saya bisa atur, saya bisa kata-kata, pokoknya balik ke saya. Enggak, saya nah, saya lagi bilang bahwa ini hati saya juga. Makanya saya berjuang, saudara. Makanya seperti firman Tuhan, ya saudara, jagalah hatimu. Apa itu jaga? Itu tuh semua apa ya? Semua kayak kalau presiden datang, sudah presiden Amerika datang, itu biayanya mahal sekali. Saudara. Tahu nggak saudara? Itu biaya yang mahal sekali. Ya. Presiden Obama waktu itu datang ke Indonesia, itu 2 mobil kepresiden disiapin. Yang satunya buat apa namanya, kamuflase, satunya maksudnya tuh ada orangnya, yang satunya nggak ada orang. Jadi orang kalau mau nembak, kalau mau ngebom, nggak tahu ini presiden ada di mobil yang mana. Belum pasukannya, belum intelnya, belum snipernya, sudah ada di mana-mana. Itu rombongan kalau nggak salah 2 pesawat, saudara. 2 pesawat kepresidenan datang. Satu buat stafnya sama apanya, satu presidennya baru datang. Ces. Karena ini mesti, kalau ini harus dikawal sedemikian rupa, nggak boleh ada sesuatu. Tapi kadang-kadang kita biarkan tuh hati kita, hati jadi ciut, kita biarkan. Hati jadi lemah, kita biarkan. Bahkan udah lagi lemah, ayo dengerin berita COVID. Kayaknya pengen jadi reporter, sudah cocok jadi reporter kayaknya sudah. Supaya nanti kalau ngobrol, kita publik. Sedinakin per hari ini, ya COVID di Indonesia ini bertambah berapa? Jadi reporter baik. Metro TV itu, beli radar Cirebon, dia bisa dibeli laku dengan Metro TV. Yang meninggal, tahu nggak yang meninggal? Sampai tahu yang di London matinya berapa, astagfirullah. Tapi baru kita keder. Maka apa? Makanya kita keder. Uyang mesti mula. Ngerti firman baik supaya imanmu kuat. Ada amin. Jangan cari berita. Jepit. Terus maaf, saya kalau ngikutin Metro TV terus nih berita-berita kayak gitu, kayaknya sih depresi. Bukan beritanya tuh, aduh ini mati, aduh nggak enak. Saya bukan suruh saudara nutup berita, mengasingkan diri, enggak. Tapi jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Ada amin saudara. Karena ini lagi suara-suara teror. Yang berusaha untuk apa? Melemahkan kita, bikin ciut. Masih punchingan juga datang di doa pagi. Ada kekuatan, ada amin. Walaupun agak rada dimarah-marahin ya saudara. Tapi enggak, tujuannya supaya kita jadi kuat, ada amin saudara. Supaya apa namanya, enggak gentar dari jalan hidup ini saudara. Enggak gentar dengan menghadapi sebuah perubahan yang banyak. Jadi kita enggak gentar dengan sebuah sikap, dengan sebuah kepastian ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Kemarin dikatakan saudara, aku di Api Pantai Kosta, kita bikin Zoom saudara. Kemarin di sinode, dia bilang, aduh, kalau bicara tentang sukacita, ya saudara, aduh, saya sampaikan tentang bagaimana caranya supaya api itu tetap menyala dalam hidup. Bagaimana Roh Kudus itu bisa terus bekerja dalam hidup kita. Dari hal yang sederhana, saudara. Saya ambil dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Ya. Tentang bersukacita, tentang kuat di dalam Tuhan. Saya bilang,
akhir tahun saya sakit, mau Natalan saya sakit, saya harus paksa itu Natalan saya paksa, saudara. Udah nggak ngerti ya saat itu saya lalu masih manggung, saudara. Saya cuma punya satu konsep tema di sini nih, saudara. Saya nggak bisa saya nyiapin, saya lagi ambruk. Saya berdiri tuh, saudara, itu tuh aduh, sebuah perjuangan. Sedangkan saya harus khotbah 2 kali. Saya harus kuat-kuatin diri saya. Saya nggak boleh kelihatan lemah walaupun tetap kelihatan. Belum lagi ada acara koordinator ya, saudara, catering. Belum lagi nanti akhir tahun, saudara. Saya masih nggak enak badan, saudara. Saya masih nggak bisa makan. Saya pikir udahlah akhir tahun ya. Ketika tanggal 31 saya katakan saya makan tubuh dan darah Tuhan, saya dipulihkan loh, saudara. Ada amin, saudara. Saya naik ke atas, saya makan nasi, bisa makan. Ya, saya bisa makan, saudara. Ariel bilang, itu ya Om, itu kekuatan tubuh dan darah Tuhan. Iya, saya baru sadar, saudara. Saya baru bisa makan saat itu, saudara. Saya pikir saya nggak bisa makan. Saya bisa makan. Habis itu hari itu saya bisa makan sih, walaupun nggak banyak, saudara. Saya bisa makan. Melewati tahun 2020, aduh lega. Ya, udah selesai. Masuk di 2021. Lagi liburan di Bali yang saya cerita itu sudah ada peristiwa. Belum cukup sampai di situ sudah selesai. Apa, saudara? Apa mertua dipanggil Tuhan dengan suspek itu? Kalau kita nggak jaga hati, rusak hati kita. Kalau kita nggak jaga hati, lemah. Kalau kita nggak jaga hati, berantakan. Dan hati yang berantakan nggak bisa memutuskan sesuatu. Kalaupun kita memutuskan hasil keputusan kita, keputusan yang keliru, keputusan yang salah, keputusan yang ngawur. Jangan biarkan hati kita rusak sampai akhirnya kita memutuskan keputusan-keputusan yang kalaupun kita ambil keputusan ngawur, nggak benar, salah, keliru. Kita harus ambil keputusan yang benar. Ada amin, saudara. Kita harus ambil keputusan yang tepat. Kita harus ambil keputusan yang menyelesaikan masalah. Kapan itu? Waktu kita punya hati yang utuh terjaga. Nggak berantakan. Kenapa berantakan kita nggak jaga? Kenapa rusak kita nggak jaga? Kenapa jadi lemah? Karena kita nggak jaga. Yuk, saudara, mulai hari ini kita mau jaga hati kita. Ada amin. Saya kalau sudah mulai tambah-tambah nih, misalnya perasaan nggak enak, perasaan kesel, mulai tambah-tambah, saya mulai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iya, harus darah Yesus, darah Yesus. Saya suka maaf, saya bukan karena edan ya, sudah saya lagi menuju. Kamu kenapa? Apa yang kamu keselin? Kalau saya lagi di mobil, sudah saya ngaca, apa yang kamu keselin? Bodoh kamu ya. Cuma yang kayak gini kamu kesel. Apa? Sering kali saya tuding-tuding diri saya supaya apa? Sadar ini. Sadar. Bangkit lagi ini hati. Jangan mau diprovokasi. Ada amin, saudara. Kadang-kadang kita gampang terprovokasi, gampang digiring, jeblos. Enggak, saudara, ini tentang kita. Ini tentang kita. Hati ini tentang kita. Ya. Dan kita harus jaga ini. Kalau kita mau menang dalam kehidupan, kita harus jaga. Ada amin, saudara. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus jaga. Kalau mau ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup, kita harus jaga. Jangan dibiarkan. Mari kita menyembah.